Januari 2022 ya, di mana saya Tris Haryanto SHMH selaku penasihat hukum atau kuasa hukum saudara Setio Priyono, di mana klien kami ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dan atau dituntut oleh jaksa penuntut umum, di mana tuntutan tersebut dibacakan pada hari Selasa kemarin tanggal 18 Januari 2022, di mana klien kami dituntut dia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pasal 362 KUHP, dan dipidana selama 2 tahun 6 bulan. Tuntutannya Bang ya? Ya, itu tuntutannya jaksa penuntut umum. Maka di sini kami sebagai penasihat hukum dan itu pun juga hak terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi, di mana tadi sudah saya bacakan dengan tujuan agar supaya bisa memberikan gambaran atau yang tadinya tertutup bisa terbuka, yang tadinya gelap bisa terang gitu. Karena menurut kami sebagai kuasa hukum terdakwa, tidak mungkin yang namanya satu orang dengan waktu yang sama berada di dua tempat yang berbeda. Karena locus tempus delictinya ada di Jakarta Pusat, yaitu di Bank BCA KCP Proximas Jakarta Pusat, di mana pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 3 sore ada seseorang laki-laki, di mana seseorang laki-laki itu telah dituduh dan didakwa adalah klien kami mencairkan cek BCA atas nama perusahaan PT Singalangit Jaya senilai 178 juta sekian, di mana pada saat kejadian tersebut klien kami itu secara nyata, jelas, tegas dan terang benderang berada di Rumah Sakit Ana Medika di Bekasi Utara gitu. Jadi apa yang menjadi bukti dan ataupun keterangan saksi-saksi menurut hemat kami tidak bisa dijadikan pertimbangan menurut kami, karena bukti dalam rekaman CCTV itu tidak menunjukkan secara jelas dan nyata itu adalah klien kami, saudara Setio Priyono, karena berdurasi hanya sekitar 4-5 menit, hanya orang berdiri, dan buram hanya flash disk yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dan disita oleh JPU. Karena di sini kami kan harus melakukan pendalaman. Ini flash disk ini sumbernya dari mana, masternya dari mana gitu. Ya, karena didakwakan pada sekira pukul 14.50 sekian gitu kan di dalam laporan polisinya. Tapi di dalam bukti rekaman CCTV-nya kemarin diperlihatkan pukul 15.06 gitu. Jadi tidak sinkron dengan apa yang disampaikan di awal. Dan hanya orang berdiri, bagaimana kita bisa mengetahui atau melihat secara jelas itu adalah si terdakwa. Sedangkan saya sendiri yang masih punya mata sehat, tidak katarak, tidak buta, bahkan melihat aja tidak jelas itu adalah terdakwa. Sedangkan keterangan saksi-saksi dari pihak perusahaan, dari pihak BCA dan ataupun pihak rumah sakit itu sangat bertolak belakang. Di BCA saksi menerangkan bahwa benar itu adalah terdakwa. Sedangkan kami pertanyakan, ya kalau misalkan memang itu adalah terdakwa, apa yang menjadi bukti pendukung? Ya kalau di dalam hukum, oke, katakanlah itu keterangan saksi bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan selama dia disumpah. Cuman kan pertanyaannya dan pertimbangannya, apa yang disampaikan seharusnya bisa didukung dengan bukti yang valid gitu. Dia bicara benar 2018 tanggal 12 Oktober ada seseorang laki-laki, yaitu diduga adalah terdakwa. Bagaimana dia bisa mengingat 3 tahun yang lalu? Bahkan saya sendiri aja untuk mengingat 1 minggu yang lalu baju apa yang saya pakai berjam-jam pun juga pasti saya tidak ingat. Bagaimana sama-sama manusia biasa bisa mengingat 3 tahun yang lalu? Itu sangat tidak mungkin dan sangat mustahil.
terkecuali dalam transaksi tanggal 12 Oktober 2018 di Bank BCA KCP Roksimas itu dilakukan pengarsipan, disimpan data atau identitas yang mencairkan cek tersebut. Nah, mungkin bisa masuk logika. Nah, sedangkan yang membuat laporan polisi itu adalah manajer keuangannya, perusahaan dulu tempat bekerja klien saya, atas nama Feng Xiang. Ternyata dari awal dia membuat laporan polisi pun tidak pernah di BAP. Sampai sekarang di persidangan pun tidak bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan atau orang perusahaan juga yang bernama Heni sebagai admin. Karena dasar saksi dia hanya mengadopsi merujuk berdasarkan keterangan dari Feng Xiang ini. Gitu kan. Karena kalau saksi, unsur saksi itu kan dia yang melihat sendiri, yang mendengar, yang mengalami, itu jelas diatur, ya toh. Nah, tapi ini kalau berdasarkan keterangan dari orang lain, nah kira-kira itu bisa dijadikan dasar atau enggak? Itu kembali lagi ke pertimbangan majelis hakim. Dan selanjutnya bahwa klien kami terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan pencairan cek tersebut. Bahkan di dalam barkat cek tersebut tulisan dan ataupun tanda tangan itu adalah bukan tanda tangan terdakwa atau klien kami, diduga dipalsukan oleh orang lain. Padahal dari pertama kami mendampingin terdakwa masih dalam tahapan proses penyidikan, dia di mana sudah ditetapkan sebagai tersangka, kami mempertanyakan kepada pihak penyidik apa yang menjadi bukti permulaannya, karena laporan polisi ini dibuat 2018 di bulan Oktober juga. Itu ada 3 tahun yang lalu ya, gitu kan. Sederhana sekali kalau misalkan memang terdakwa ini secara jelas tegas terang benderang bahwa dia sebagai pelaku yang telah mencairkan uang melalui cek tersebut. Kalau misalkan memang jelas dan buktinya secara nyata, tidak mungkin butuh waktu sampai bertahun-tahun, bahkan 3 tahun. Mungkin menurut hemat saya nggak nyampe 1